Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi teman-teman, dulur-dulur sedoyo di channel GN13 Official dan Bloko Suto Channel. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diparingi sehat jasmani dan rohani, bisa bertemu entah di offline, di cafe maupun di on air, di YouTube, di Instagram, di Facebook, dimanapun jenengan sedoyo berada. Dan ini adalah momen yang luar biasa, yaitu spesial. Dan Gus Nur mau menanggapi beberapa pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Tetap kita tidak lupa, kita sholawat kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau amin, suatu ya saat Allah. nanti di akhir hayat kita, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sebelum Gus Nur menyambut jenengan sedoyo, ini adalah momen 17 Agustus dan hari kemerdekaan kita tahun 2022 ini yang ke-77 tahun. Dan otomatis kita berikan tawasul kepada pahlawan kita yang sudah gugur, entah itu yang veteran yang masih hidup, beliau mempunyai prasejarah atau sejarah hal yang luar biasa dari konsekuensi itu. Kita beri Al-Fatihah dan nanti beliau yang memimpin dari tawasul tersebut. Semoga Indonesia akan menjadi sebuah mercusuar dunia. Amin. Dan orang semua akan tertuju matanya kepada Indonesia dengan baldatun thayyibatun warubun ghafur. Gitu Gus Nur. Tambah pinter Mas Arifin. Jam terbang. Nggih, monggo sadiki jenengan sapa ini teman-teman yang kangen kalian jenengan. Baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di acara, sebenarnya ini bukan acara podcast, ini acara Anda bertanya, saya menjawab gitu ya. Dan seperti biasa acara dilaksanakan di kafe. Alhamdulillah hari ini ada banyak yang datang dari Dampit. Assalamualaikum Dampit. Waalaikumsalam. Nah, itu Dampit. Terus Kelampok, dusun Kelampok ya. Alhamdulillah Pak Slamet, Kelampok, dan insya Allah masih di perjalanan juga banyak. Kayak gini ya, biar menyikat waktu, saya tak langsung, kita intinya kan mau jawab pertanyaan ini. Kita baca Al-Fatihah dulu, pahalanya kita khususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk baginda, untuk beliau ya. Dan kita ini mudah-mudahan hidup dan mati tetap menggenggam sunnahnya beliau ya, insya Allah. Dan yang kedua, Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk para syuhada, para pejuang, para veteran, siapapun tanpa terkecuali yang ikut andil di dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini. Jadi beliau itu bertaruh harta, bertaruh waktu, beliau berkorban keringat, air mata, darah, keluarga, bahkan beliau semua berkorban nyawa, meradang nyawa ya, di tengah desingan peluru, di tengah dentuman bom dan lain sebagainya. Nah, kita Al-Fatihah untuk beliau, semoga dimuliakan derajatnya oleh Allah. Amin. Dan kita yang masih hidup ini segera disadarkan sama Allah agar tidak kehilangan momentum setiap Agustus. Jadi kita ini setiap Agustus kita kehilangan momentum. Judulnya memperingati kemerdekaan, tapi hura-hura, teler, mabuk, ya kan, hingar-bingar, asyik masuk dengan musik, dengan minuman keras. Gimana? Itu kan bukan memperingati jasa pahlawan, yang ada malah mengkhianatinya kan begitu. Nah, kita doakan intinya Al-Fatihah ini untuk semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin benar-benar merdeka. Amin ya Allah. Sekarang belum merdeka ya, hanya judulnya merdeka padahal belum, tapi nggak apa-apa. Al-Fatihah tetap kita sampaikan, kita panjatkan ya, semoga Allah mengabulkannya. Amin. Al-hadiniyah bisiril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina Amin. waladhdallin amin.
Alhamdulillah. Pun monggo Mas Arifin. Oke. Gini dulur-dulur, pertanyaan yang masuk ke channel atau ke emailnya Blogosuto Gus Nur itu ratusan Gus. Jadi kita nggak mungkin membahas semuanya, nggih. Tapi kita ambil yang menurut kita nyambung dengan ya giroh-girohnya Gus Nur selama inilah, gitu lah. Istilahnya perjuangan beliau, etikat baik beliau kepada negara maupun fenomena sosial yang sudah terjadi akhir-akhir ini perlu kita tanggapi. Dan alhamdulillah pertanyaannya ini dari Mas Wijaya Kusuma dari Surabaya, Gus. Oke. Ini Jenengan yang baca. ya, bahwa ini real, bukan di apa istilahnya Gus, direncanakan. Assalamualaikum Gus, banyak orang semenjak pesulap merah itu hadir. Oh, ini konteks pesulap merah Gus. Buat apa-apa nggih? Buat apa-apa. Udah apa saja sudah. Oke. Banyak orang semenjak pesulap merah itu hadir, orang jadi sering meremehkan hal goib. Nah, terlalu ke kanan, bahkan terlalu ke kiri, juga kadang-kadang mereka kehilangan akidah Gus. Kalau bisa, mohon jenengan tanggapi, dan syukur-syukur kalau jenengan kasih hiburan pertunjukan di momen Agustus ini dalam kurung sulap. Kok sulap ya? Ini sulap ini Gus, sulap. Nanti ditampilkan aja screenshotnya. Bisa nggih, tampilkan aja. Mohon maaf jika saya lancang, saya Wijaya Kusuma dari Surabaya. Oke. Atau ada yang mau nanya ini, monggo, mumpung di situ mic-nya. Monggo, ini live ini apa? Terbuka untuk umum, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang saya tanyakan satu Gus, apakah ada santet itu? Oh ya, siap. ini kan sulap merah tadi yang dibahas. Sekarang saya tanyakan apakah ada santet itu? Siap. Karena sekarang kan banyak sedikit-sedikit kena santet, sedikit kena santet gitu. Oke. Ya, gitu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita fokus ke sini ya. Berarti apakah santet itu ada? Oke. Satu rangkum satu. Ini Mbak Sata fokus ke pertanyaan yang dari kelompok dulu. Santet itu sebenarnya ada apa nggih sih? Ini gara-gara pesulap merah ini muncul ini seolah-olah kok goib itu ndak ada, karomah itu ndak ada, kesaktian itu nggak ada, kok seolah-olah itu semua itu akal ya, semua itu kok seakan-akan hanya sulapan gitu. Gimana sih Gus? Oke, saya akan jawab secara kompleks, secara utuh, secara lengkap. Oke, santet itu ada, sihir itu ada. Kalau di Al-Quran, kalau ngomong bab sihir itu Al-Baqarah 102, coba dicek, itu berawal dari Harut wa Marut. Oke, silahkan dicek di situ. Oke, saya tak membahas secara universal. Santet itu ada, dan versinya banyak, dimensinya banyak, caranya banyak, ya, caranya banyak. Malam ini coba saya akan boleh, kalau Allah mengizinkan saya boleh praktek malam ini ya, insya Allah. Sesuai pertanyaan Masnya tadi. Oke. Minta suruh sulap. Oke, saya kasih. Jadi pesulap merah itu begini loh. Beliau nggak salah di makomnya beliau kan memang harus ada orang seperti itu. Sekarang pandai-pandai kita saja menyikapi gitu kan. Kan domainnya pesulap merah itu kan membongkar dukun-dukun yang seulama, sok kiai yang menipu umat, menipu rakyat, menipu orang. Wah, itu pantas memang domainnya begitu ya. Kalau Anda percaya gaib itu ada, ya sudah, ambil sisi baiknya dari pesulap merah dan nggak usah diambil yang Anda nggak cocok sama pesulap merah, yang nggak usah diambil. Pesulap merah kalau kita paksa untuk bangun domain gaib, ya bukan makomnya pesulap merah, ya kan. Kalau sama ingin yang bener-bener goib, ya cari yang bukan pesulap merah. Pesulap merah itu hanya membongkar trik, membongkar kepalsuan, sulap yang didukunkan, sulap yang diagamakan, membawa agama. Itu memang domainnya pesulap merah begitu. Tapi gaib itu ada, nggak akan mengurangi. Oke, jadi santet itu, saya kembali ke santet. Nih ya, tak kasih pengertiannya ya. Ini HP nih. Saya mau kirim misalkan WA atau SMS ke Mas Arifin. Nih, Assalamualaikum Mas Arifin misalkan ya. Saya kirim, deng, set, nyampe. Jangankan di sini, ke Hong Kong, ke Amerika pun sekarang. Coba kalau Anda punya saudara di
Saudi sana, coba di WA. Assalamualaikum, gimana kabarmu? Peng, teng, set. 1 detik nyampe. Itu kalau kita merujuk ke Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Aqsa, Palestina, 1.500 kilo, Sidratul Muntaha, sebelum subuh sudah balik lagi. Beberapa ilmuwan menemukan ternyata beliau itu kecepatan melajunya itu dibawa oleh malaikat Jibril itu dengan kecepatan 300.000 km per detik. Per detik. Per detik. Sanes per jam. Bukan, tek itu 300.000 km per detik. Makanya secara ilmiah Rasulullah itu dirubah, material tubuhnya itu dirubah menjadi cahaya. Karena kalau Rasulullah dalam kondisi material begitu, Hancur. digondol sama Jibril kecepatan 300.000 km per detik, entek. Wis awakmu diikat di baling-balingnya helikopter, marungono muter helikopter itu, begitu mandek kitiran itu, entek awakmu, udah nggak ada, tinggal tulang. Karena manusia ini, kita ini nggak bisa dibawa dengan kecepatan seperti itu. Sampean tak cekel tangannya sampean, tak wubeng kecepatan 300.000 km, habis loh. Nanti wonge nggak ada. Itu kalau merujuk. Nah, jadi sama dengan SMS, teng, set loh, ke Mekah kok nyampe ya? Coba dihitung, nggak sampai 1 menit tuh nyampe itu. Kecepatan berapa itu? Sebenarnya metode santet hampir sama dengan ini. Oh, fokusnya itu ya. Jadi yang dikirim huruf Assalamualaikum, tung, wus, nyampe. Nah kalau santet jarum, belum tentu juga jarum. Kadang-kadang jarum itu hanya wasilah, jarumnya di sini, lomboknya di sini. Cuman energinya yang dikirim, jangan yang panas di sana, padahal lomboknya di sini, jarumnya di sini. Jadi yang cekot-cekot, yang nyelki itu di sana. Nah nanti saya tunjukkan teorinya. Saya tak bahas ini dulu, oke ya? Okay. Teng, set, nyampe. Nah, ini pertanyaannya, kok bisa abjad WA tadi ngirim ke sini ini kok bisa terkirim? Ini teknologinya ini gimana? Apa yang membuat ini nyampe ke sini? Apa? Ya ternyata komponen-komponen, partikel-partikel. Pertama handphone, Sinyal, frekuensi, sinyal, gelombang, nomor provider, Telkomsel, Indosat, macam-macam. Terus, nah di dalam handphone ini kalau kita bongkar, maka, apa ini dalamnya banyak, ya kan? Ada komponen-komponen di dalam. Nah komponen-komponen itu dijadikan satu, maka jadilah sistem ini. Maka dia bisa mengirim kemanapun, ke Mekah, ke Amerika, kemana. Artinya santet itu hampir sama dengan ini. Ini secara garis ilmiah. Nah, secara garis ilmiahnya begini. Yeah. Nah, sekarang saya mau nyantet ini, Mas Arifin mau tak santet atau jenengannya yang orang kelompok. Saya harus dapat provider. Saya harus dapat sinyal, saya harus dapat titik koordinat supaya nggak nyasar kemana-mana, harus tepat sasaran kesampaian. Apa itu Gus? Bisa rambutnya sampean. Bisa baju yang pernah sampean pakai yang belum dicuci, ya yang ada keringatnya sampean. Bisa nama aslinya sampean dan nama ibu, nama bapak. Karena nama itu sama satu desa, nanti kalau nggak ada nama bapak ibunya nyasar ke yang namanya sama gitu kan. Saya harus punya dulu titik koordinat. Saya harus mendapatkan bajunya sampean, rambutnya sampean, namanya sampean bila perlu. Ya, ini kalau dikembangkan ke dunia kejawen, sak pasarani barang, Senen Legi, Senen Pon, macam-macam lah ya. Ini umpama ya. Oke, saya udah dapat ini bahan bakunya. Ah, ini tak santet. Siapa nama sampean? Gusolin. Musolin. Nah, ini sudah nih, Musolin ini sudah dapat rambutnya, sudah macam-macam ini. Saya iri, saya sakit hati saya kerja puluhan tahun nggak sukses, dia baru kemarin sore udah sukses, kurang ajar. Tak santet. Nah santetnya ada macam-macam, langsung mati atau sakit dulu, atau nggak sembuh-sembuh jadi kembangnya amben. Le bahasa Jawa nih, gak waras-waras, mau berobat kemana-mana nggak waras. Oke, komponennya dapat. Baru untuk selanjutnya saya butuh energi.
Lah ini kalau baterai ini nggak terkirim ini. Ilmiahnya Kalau nggak ada setrumnya nggak terkirim. Saya butuh energi, maka saya bangun energi, saya bangun sugesti, saya bangun pemikiran, saya konsentrasi. Mati, sakit, bangun energi. Ternyata nggak terkirim. Karena ternyata santet itu harus energinya harus kotor, energinya harus jahat. Saya butuh kerjasama yang bisa melesat dengan kecepatan tinggi. Berarti saya harus butuh bantuan jin, setan, iblis. Karena pikiranku nggak mampu ini ngirim energi jahat, lombok, paku. Jadi namanya sama, sudah tak kucek sama lombok, sudah tak ikat sama besi berkarat, udah macam-macam, sudah tak siram sama beberapa zat racun. Tak kirim sama kekuatan pikiran. Tak tunggu sehari 2 hari kok nggak reaksi si urip arek iku rek. Kirim mana? Oh nggak bisa. Oke, berarti pakai cara lebih ekstrim. Aku harus minta bantuan ini yang lebih hebat lagi, yang bisa melesat dengan kecepatan tinggi. Oke, setan, jin atau apapun. Nah, gimana caranya ini? Maka jalan satu-satunya aku harus melepas iman. Harus murtad dulu ini, enggak. Saya harus membangun energi jahat soalnya. Itu gambling Gus ya? Enggak. Gambling ya? Oh. Enggak. Wah, ya apa ini caranya ini? Tak ngencingi Al-Quran. Ini istidrot ini ya. Ambil Al-Quran tak kencingi, cor. Kurang jahat ini. Tak berai Al-Qurannya. Waduh, berai Al-Qurannya. Sehari 2 hari gak ada apa-apa. Tapi kan sudah pasti nih di dalam ruangan, di dalam sebuah kamar, sama ngencingi Quran, berai Quran, apalah, nggak ada CCTV, nggak ada yang tahu itu. Tapi sama lakukan terus, sehari 2 hari 3 hari. Pasti itu di dalam kamar itu terbangun satu energi, energi yang sangat jahat. Jadi sama sudah jadi orang sakti itu otomatis itu. Istidrot. Ya istidrot loh. Sama sudah mulai merasakan ini. Ya itu hanya sampai yang tahu lah ya, yang pernah. Gimana? Masa sih? Kalau orang sholat pasti ada dampaknya sehat. Kalau orang kerja keras pasti ada dampaknya, ada hasilnya. Kalau orang puasa pasti ada dampaknya, apalagi lah sehat. Apalah itu hukumnya. Kalau orang ngencingi Quran tiap malam, masa nggak ada dampaknya? Pasti ada. Wah, ada itu dampaknya itu. Akhirnya setan, jin, dajjal sing welek-elek itu seneng akhirnya ngumpul di situ. Maka lama-lama terbentuklah energi. Nah, baru tiba di satu momentum, jangan-jangan Saman bisa berkomunikasi dengan mereka. Awal-awal nggak bisa, tapi lama-lama bisa. Dan setan tahu itu maksud Saman apa itu. Nah, ini kalau dijelentrehkan terlalu detail sulit, tapi Saman sudah mulai bisa membaca kemana arahnya. Intinya akhirnya dengan mudah itu. Tiba-tiba yang namanya Saman tadi udah langsung aja terkirim. Karena sudah energinya penuh ini, sudah ada baterainya, sudah ada setrumnya. Nah, atau mungkin disempurnakan lagi. Biasanya setan itu, jin itu biasanya ini, mereka juga punya persyaratan. Tanam di kuburan sana misalnya. Ada petunjuk Saman, tanam di dalam sumur yang ada airnya gini. Singkat cerita Saman bawa itu buntelannya orang, buntel sama nyelam ke sumur, bawa batu ditindih di dalam sumur, cerleng. Selama barang ini ada di sini, kamu nggak akan sembuh gitu. Karena di tempat yang sulit. Enggak. Atau tanam di kuburannya orang yang bunuh diri, yang pokoknya yang penuh dengan energi jahat. Di kuburan tanam di sini. Sama sudah ngencingi Quran, berai Quran, sama sudah zina, sama sudah macam-macam, ini udah kotor sampai ini sudah, ya kan, sudah sakti zaman ini. Tanam, oke. Selama kamu di sini, kamu akan sakit, kamu akan panas, kamu akan. Jadi tinggal remote aja. Jam sekian kamu panas, jam sekian kamu linu, jam sekian kamu montang-manting. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini tiap hari ngirim SMS gitu loh intinya akhirnya. Secara frekuensi sinyal ya. Frekuensinya udah ke sana terus. Nah, memang kan radio seperti itu Gus G. Radio, televisi. Ternyata beliau ini berobat. Nah, berobatnya salah ke dukun yang ada di YouTube. Tambah udah dikuras duitnya. Mau diobati bagaimana kalau nggak dipotong frekuensinya ini?
Nggak bisa Pak, walaupun nggak ketemu ini, kan sulit ini nyari ini kemana ini tapi minimal potong. Ya, istidrot ketemu istidrot, nggak bisa ya. Ini santet itu banyak versi, tapi ini salah satunya. Jadi harus murtad dulu. Nggak ada santet orang alim ahli sholat nyantet itu nggak ada rumusnya. Dia harus kolaborasi dengan unsur yang jahat. Nah, masuk akal nggak kira-kira yang saya jelaskan ke jenengan ini? Mau gimana terjadi beneran memang. Oh, gimana saya coba? Masa saya ngencingi Quran tiap malam nggak ada setan yang nempel ke saya? Masa nggak ada jin yang nempel ke saya gitu kan? Iya, memang kita marah aja negatif kita, Gus. Nah, gitu marah kan? aja negatif. Ya. Dan nggak mungkin nyasar ke orang lain karena di sini ada rambutnya jenengan, ada namanya jenengan di sini sudah. Udah tinggal segera hati aja, montir, ngeluh. Dan banyak lagi versi, bisa juga lewat. Jadi kalau yang ininya dikirim masuk ke perut jarum-jarum itu jarang, 1001 lah, yaitu trik lah. Energinya yang terkirim, jadi bukan rambut bendanya itu ini. Sistem DNA, Gus. Betul. DNA-nya ya. Oh iya. Nggih. Bisa diterima. Santet itu ada ini penjelasannya. Nggak percaya buktekno, praktek kok coba. Sopong sesaman benci koyo ngono iku santeten. Gitu kan? Kan teknologinya gitu. Anggap aja SMS, kirim SMS. Anggap aja metode santet itu ya metode SMS itu. Cuman buang iman. Hikmah dari modern kan kita bisa malah gampang mencerna penjelasan jenengan karena ada SMS, ada frekuensi. Kalau dulu kita jelasin kan nggak ada SMS kan bingung juga orang, Gus. Ini ya, ada juga yang begini, Mas. Ada juga yang begini. Tak santet kon, awas kon, lega geblok ojo celuk aku. Ternyata saya ini hanya emosi, Pak. Saya nggak nyantet, hanya emosi. Awas kon, tak santet, nggak geblok ojo celuk aku kon. Ternyata kata-kata saya ini masuk ke alam bawah sadarnya dia, dan dia ketakutan. Drop mentalnya, nggak kuat iman, nggak kuat mental. Jadi sampai di rumah mulai dan gerges-gerges, kepikiran terus, akhirnya tidurnya lambat karena nggak bisa tidur, Pak. Terbayang sama sugesti saya tadi itu. Biasanya turu jam 09.00, jam 2 belum tidur karena kepikiran, kecapean. Ujung-ujungnya ketiduran beneran, tapi tidur dalam kondisi antara tidur dan tidak, dalam kondisi gelisah, resah, ketakutan, masuk energi. Di situ ada ruang kosong. Setan jin tuh paling seneng itu main-main di situ. Akhirnya kaget. Tidurnya nggak nyenyak, tidur kaget lagi. Bener, kerinan, telat matahari kan nggak sholat subuh akhirnya. Begitu bangun jam 6, jam 7 ya bener loro kabeh nang awak. Udah tidur, waduh melbu santet. Waduh masuk santet. Tambah dalam. Nah, padahal nggak saya santet, Pak. Itu hanya saya emosi sangat metuni omong. Ada juga yang metode seperti ini. Berarti yang nyantet itu Anda sakit karena kesantet dirimu sendiri, bukan kesantet oleh saya. Makanya sebenarnya ngomong santet itu gampang. Ndableko Anda kebal santet, lucuwo ndableko cuweko, happy yo bahagia. Kalau ngomong syariat ya sholat, tidak mungkin orang sholat masuk santet ya. Oke. Akhirnya sakit, Pak, nggak enak makan, nggak enak minum, sakit. Aduh, disantet beneran. Nah, dalam hal seperti itu setan terus bermain, Pak. Setan terus bermain. Akhirnya dia ke puskesmas. Ini orang yang terjadi nih biasanya ke dokter tensi. Ya dokter, ya dikasih obat penurun panas sesuai dengan apanya, ya tetap nggak sembuh, sampai di rumah tambah sakit. Setan terus bermain. Panik. Datang tetangga ke orang pinter, datang ke orang pinter, waduh kena santet. Klop sudah. Sebenarnya nggak kena santet, cuman merasa kena santet. Akhirnya datang ke orang pinter 10-10-10-nya nebak kena santet semua. Karena kalau Anda datang ke orang pinter, kalau orang itu nggak nebak kena santet, nggak mungkin. Orang pinter dukun itu rumusnya sudah santet. Daganganmu sepi, santet.
bojomu nggak dua anak, santet. Udah itu baku di otaknya dukun itu. Jadi apapun penyakitmu santet, dagangan sepi, santet. Akhirnya semakin jauh dari hidayah, jauh dari Nur Muhammad, jauh dari Nur Rasulullah. Akhirnya semakin parah, geblak beneran. Berkembang di masyarakat. Terus tiba-tiba mimpi, Mas. Suatu ketika sudah momentumnya memuncak, sakitnya memuncak, mimpi kedatangan saya. Tubuhku kera, wajahnya Gus Nur, tubuhnya kera. Wah, coba sempurna nggak setan main ini? Waduh, sudah. Saya mimpi Gus Nur tadi malam, wajahnya Gus Nur tapi badannya kera. Cerita sama keluarganya nggak terima, orang Madura, bawa celurit. Datang ke saya, Anur, montai peboros pate kakek. Tang tretan mempeh kakek bentuk motak gitu. Saudaraku mimpi katanya saman bentuk kera. Ayo minta obat sekarang. Ini yang terjadi di masyarakat. Saya bingung. Loh, saya memang pernah ngomong nyantet, tapi saya nggak nyantet. Tak tahu. Ayo minta air sekarang. Ini cuma saman yang bisa ngobati. Jadi saya ini terpaksa, Pak, ngasih air, Pak, dalam tekanan ya. Dan qadarullah setelah minum air saya sembuh, Pak. Ini ada kasus-kasus seperti ini. Wah, tambah jadi akhirnya satu kampung. Wah, Gus Nur punya santet. Sudah label deng santet sudah. Padahal enggak, Pak. Bahaya loh ini. Jadi kalau ngomong santet itu dimensinya luas. Banyak faktor, banyak segmen, banyak dimensi, macam-macam. Ini contohnya. Enggak saya santet, sakit beneran. Iya, iya. Nah, jadi santet ada, ya, nggak mungkin nggak ada. Gitu Mas Arifin ya. Paham. Tak kembali tak praktek. Iya, monggo.